Jadi sesi kali ini itu saya bandingkan ada A ada B. Yang A di sini sudah punya form, sudah punya soal banyak. Soalnya punya soal, dia punya kumpulan soal banyak, sementara si B nggak punya soal. Bagaimana caranya si A itu bisa menghibahkan atau men-sharekan atau berinfak atau beramal Google Form ini kepada si B? Caranya adalah dari sini tinggal dia kopikan atau dia pindahkan atau dia berikan ini kepada si B, sehingga si B ini bisa berkreasi dengan siswanya sendiri. Dia punya hak penuh terhadap form tersebut. Caranya gimana? Cek bareng-bareng ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Kreasi di era inkubasi. Be creative teacher. WFH, work from home, WFH, work from home. Satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Sesi sebelumnya sudah saya bahas tentang Google Classroom, ada 5 part, dari install sampai dengan sinkron dengan platform lain. Google Form sudah saya bahas juga, udah biasa banget, udah banyak yang bahas. Saya aja udah bahas Google Form, nih lihat aja nih, udah banyak banget tentang Google Form. Silahkan dicek aja di kolom deskripsi, saya pastekan semuanya. Bahkan saya sudah buat juga part 1 kuliah umum Google Form. Linknya juga sudah ada. Kuliah umum untuk part 2 juga sudah saya bahas. Jadi udah berapa video tutorial ya, sampai lupa saya ada berapa. Cara ceknya gini loh. Jadi tips mencari video tutorial di YouTube, temanya saya berikan di akhir video ya. Nanti jangan di skip, di akhir video saya coba kasihkan tips bagaimana mencari video di YouTube agar temanya selalu sama, jadi tidak pindah-pindah ke tema yang lain. Sesi kemarin banget, baru kemarin banget, belum ada 24 jam dari video ini rilis. Itu saya sudah bahas tentang tips bermain Google Form, menambahkan waktu mundur pada soal online. Jadi soal di Google Formnya itu ada kayak gininya, ada ininya, ada waktu mundurnya, ada countdown timernya. Dan itu sudah di part ke-21 saya bahas tentang Google Form. So udah tahu dong, sesi ini berarti sesi keberapa? Ini adalah part ke-22. Betul, part ke-22 dari Google Form menuju Google Form lagi. Maksudnya apa? Yang saya bahas adalah cut, copy, dan sharing Google Form ke orang lain. Jadi bagaimana cara membagikan Google Form kepada orang lain, yang orang lain itu mempunyai hak sama dengan kita. Jadi dia tidak hanya sekedar kita sharing, kita sharingkan sebagai editing, tapi dia menjadi owner dari Google Form itu. Jadi seperti layaknya itu cut paste, cut paste. Jadi kita cari, kita berikan ke dia. Itu bisa kita sharingkan kepada orang lain. Sodakoh Google Form kalau orang Islam mungkin bilang, infak Google Form. Yuk kita mulai aja ya. Sebelum dimulai, tidak lupa saya ingatkan, jika ingin mengetahui tentang saya bisa cek di sini, bisa juga scan QR ini, atau jika ingin menginginkan kumpulan semua video yang sudah pernah saya buat, ini berarti episode ke-106, 106 video tutorial, bisa cek di sini, bisa cek silahkan di sini, di bit.ly Fit Mufid. Silahkan klik ini, maka akan ada kumpulan video tutorial saya semuanya, bisa dicek ya. Tips ke-1, menambah orang lain agar bisa mengedit Google Form kita. Langsung kita praktekkan ya. Pertama-tama seperti biasa saya masuk ke Google Chrome. Setelah itu pastikan bahwa Bapak Ibu sudah sign in atau login. Terbukti di sini sudah ada tulisannya. Setelah itu masuk di titik 9 di sini. Setelah itu masuk ke Drive.
pastikan soal ataupun Google Form kita itu sudah ditaruh di mana. Jika sudah tahu posisinya ada di mana, setelah itu biasanya saya folderisasi. Setelah itu misalkan foldernya adalah ini, program soal. Di sini sudah ada satu soal yang ingin saya sharekan kepada orang lain. Saya sharekan yang pertama, soal PTSBK ini saya sharekan. Sebelumnya saya cobakan begini. Jadi Google Form itu sebetulnya bisa di copy dan paste, sebetulnya copy dan paste di dalam folder kita sendiri, di dalam drive-nya kita sendiri sebetulnya bisa. Ini misalkan saya copy, ini berarti make a copy, sebetulnya bisa. Ini berarti sedang mengcopy soal menjadi dua. Ini sudah dua, seperti dua file lah saya anggap. Ini adalah soal PTSBK. Kalau dibuka isinya adalah Google Form PTSBK berisi 40 soal. Di sini berisi 40 soal yang kemarin saya cobakan di sekolah, di anak-anak. Ada 40 soal. Jadi ini terus saya copy, ini misalkan copy of, ini kopian dari yang pertama ini. Misalkan ini mau saya cut, itu sebetulnya bisa, tapi tidak bisa bentuknya cut paste, itu nggak bisa. Bisanya adalah move atau pindah, klik kanan, move to, dia bisa move to ke folder yang lain, itu bisa. Ini pindah ke folder yang lain, folder yang mana dan sebagainya. Ini manajemen filenya itu di sini. Atau tinggal kita drag and drop saja. Misalkan ini saya klik tahan, setelah itu tarik, lepaskan. Maka posisi copy soal tadi sudah berada di sini. Di copy soal sudah berada di sini. Ini untuk manajemen filenya biar lebih mudah. Selanjutnya, misalkan soal ini, soal PTSBK ini akan saya kirimkan ke orang lain agar orang lain bisa mengeditnya. Caranya tinggal saya klik send ataupun kirim. Ini send, kirimkan via apa? Via email boleh, kirimkan via link juga bisa. Ini kirimkan via link boleh, kirimkan via email juga boleh. Nah, kalau yang ini berarti mengirimkan ini, maksudnya ini bukan untuk orang lain tersebut bisa mengedit, tetapi orang lain agar bisa mengerjakan atau siswa bisa mengerjakan. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah add to collaborator. Di sini add to collaborator berarti saya akan memberikan hak kepada orang lain untuk bisa mengakses link kita, mengakses bisa mengakses Google Form kita. Tinggal saya klikkan di sini, isikan nama email orang tersebut, nama atau email yang sudah ada. Misal saya cobakan berkirim email ke email saya yang lain, karena ini sebagai dummy saja, jadi saya belum bisa mensimulasikan terhadap punya orang lain, tapi saya cobakan ke email yang berbeda walaupun itu sama-sama punya saya. Jadi saya cobakan ke email saya yang lain. Ini adalah email saya yang lain. Oh ya, setelah itu saya cobakan di dalam dua layar, saya coba agar nanti terlihat perbedaannya antara yang dikirim dengan yang mengirim. Ini yang bagian kiri adalah pengirim, yang bagian kanan saya cobakan login untuk penerima. Saya coba masuk dulu, jadi dia harus saya loginkan dulu, login akun saya yang lain. Yang kiri adalah pengirim, yang kanan adalah penerima. Terlihat bahwa di sini belum ada apa-apa di sini. Ya, di bagian yang kanan belum ada apa-apa. Atau kalau saya cobakan di emailnya, saya cek di emailnya, kembali ke email yang ini, ke email yang pengirim. Di sini ada settingan.
bahwa yang dikirimi itu nanti dia bisa mengeditnya. Setelah itu saya klik saja send di sini. Send. Klik sending, berarti terlihat bahwa yang atas adalah owner, yang bawah adalah bisa mengedit. Kita lihat di sini di email penerima sudah langsung masuk bahwa Mufid meminta, saya perbesar aja. Di sini Mufid meminta undangan untuk mengedit. Ada perintah atau ada email bisa mengedit. Kita cek di drive-nya. Kita cek di drive-nya tidak ada apa-apa. Kalau saya reload pun, kita lihat di sini sudah muncul. Di sini sudah muncul bahwa email ini bisa mengedit emailnya dia, emailnya yang kiri ini. Kita lihat, coba klik. Saya di sini bisa mengedit email. Maaf, bisa mengedit form. Bisa mengedit form, isinya apa saya bisa edit di sini. Tetapi ini bukan punyanya yang sini, masih ownernya adalah yang kiri. Ownernya masih yang sini, tetapi dia memberikan hak akses kepada yang ini. Oke, clear ya sampai sini. Pengumuman. Yang ingin materi teks berupa PPT ataupun PDF pada sesi kali ini, silahkan Bapak Ibu bisa unduh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Jika ada yang belum paham di mana kolom deskripsi itu berada, di bawahnya video itu ada, saya tuliskan biasanya seperti ini. Materi PDF dapat diunduh di bla 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 bla. Inilah yang silahkan Bapak Ibu klik. Sebetulnya di bagian deskripsi video saya itu sertakan banyak tulisan. Sebetulnya seringkali saya menuliskan apa isi dari video yang ada di atasnya ini. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik. Untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Kalau yang pertama tadi kita bisa memberikan hak kepada orang lain untuk bisa mengedit. Yang kedua ini bukan hanya mengedit, tetapi kita berikan semuanya satu file form kepada orang lain. Kita mulai praktek ya. Kembali ke tampilan dua layar ini tadi. Kembali ke tampilan dua layar. Di bagian ini terlihat, di bagian yang kiri terlihat bahwa si owner atau yang atas ini hanya memberikan hak akses kepada yang bawah, hanya bisa edit saja, hanya bisa mengedit saja. Maka di sini tinggal dirubah sebetulnya. Si pemberi tadi merubah menjadi ininya diganti owner. Itu saja sebetulnya langkahnya. Setelah itu jangan lupa scroll ke bawah. Setelah itu ada tombol save change, di save. Setelah itu ada permintaan permission bahwa sudah yakin apa tidak bahwa akan mentransfer ownership atau kepemilikan. Kalau diklik yes berarti langsung iya. Maka di bagian sini sudah langsung berubah bahwa ownernya adalah yang tadinya penerima menjadi owner sekarang. Terus kita cek di bagian ini, di bagian penerima ada email baru, email yang berisi bahwa Mufid sudah memberikan soal PTSBK transfer kepemilikan. Jadi kepemilikannya sudah diberikan. Ini Mufid telah menjadikan Anda sebagai pemilik formulir. Formulir PTSBK ini sudah menjadi pemiliknya, yang tadinya penerima saja sekarang menjadi pemilik. Kita cek di drive. Di drive tampilannya sih masih sama. Di drive harusnya tampilan di sininya masih sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau saya klik tambah kolaborator, sudah menjadi perubahannya adalah yang tadinya penerima dia menjadi pemilik. Yang tadinya pemilik dia hanya sebagai kolaborator saja. Dia hanya dapat mengedit saja. Setelah itu, kalau memang si penerima ingin memutuskan hubungan antara penerima dengan pemilik, tinggal disetting saja di bagian ini,
tinggal di close saja atau diputus saja, ditutup, sehingga tidak ada kolaborator lagi. Ini tinggal saya close, setelah itu simpan. Berarti Google Form yang tadi yang dikirimkan ini sudah menjadi hak sepenuhnya penerima. Ini sudah menjadi hak sepenuhnya penerima, bahwa form ini adalah form miliknya dia sendiri, tidak di-sharingkan kepada orang lain atau dikolaboratorkan kepada orang lain. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat, memberikan hak milik kepada orang lain atau bersedekah atau men-sharekan Google Form kepada orang lain tanpa menggunakan aplikasi, tanpa menggunakan add-on ataupun menggunakan subscribe yang lainnya. Tips mencari video di YouTube agar temanya sama. Pertama, saya buka menggunakan Google Chrome. Yang ini boleh pakai apa aja sebetulnya. Boleh pakai Chrome, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Opera, boleh pakai Internet Explorer atau apapun web browser yang Bapak Ibu punya. Setelah itu saya masuk ke YouTube. Setelah masuk ke YouTube, misalkan pencarian mencari video saya, misal ini boleh nama siapapun. Yang ini misal saya namai mau mencari video punya saya misalkan. Sudah, tinggal masuk ke sini. Setelah itu di bagian sini tinggal klik aja. Nah, Bapak Ibu bisa mencari tema-tema yang ada itu berada di posisi di sini, berada di playlist. Klik playlist aja. Setelah itu di bagian playlist itu akan muncul playlist apa yang sudah dibuat oleh konten kreator tersebut. Misal Bapak Ibu pengen mencari solusi COVID-19 dalam pendidikan, maka dicari di sini sudah ada 22 video. Misal Bapak Ibu mencari tentang Google Form, di sini sudah ada 20 video. Di sini misalkan mencari tema tentang Google Classroom, di sini sudah ada 9 video. Misal di tema ini kan Google Form ya, saya klik. Di sini sudah ada Google Form. Jadi sebetulnya saya sudah bahas tentang Google Form itu sudah ada 20 video tutorial. Jadi saya sudah bahas video Google Form itu sampai dengan 20 tema, dari mulai token sampai dengan limit waktu, sampai dengan notifikasi, sampai membuat akun Google, sampai dengan banyak sekali. Di sini sudah ada 20 tema tentang Google Form. Jadi silahkan Bapak Ibu coba cara ini, maka apa yang Bapak Ibu tonton itu akan sesuai dengan tema-tema yang ada. Begitu tipsnya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.